Dominus Nobiscum. Adakan rapat koordinasi Kembali di bersama Paroki Kristus Raja. tempat di Aula Christi Regis. Demikian yang bisa saya kabarkan. Untuk pengembangan paroki Saya Please, Ratu Bara. Regis mantap. All the best for you. Salve Dominus Nobiscum. Umat yang terkasih, kembali lagi bersama kami di Buletin Christi Regis, Sabtu 26 April 2025. Pada hari ini di Gereja Katolik Kristus Raja Kota Mobagu diadakan misa untuk mengenang dan mendoakan Paus Fransiskus yang telah wafat pada tanggal 21 April 2025. Umat terkasih, misa yang dikhususkan untuk mendoakan Bapa Suci Paus Fransiskus di Paroki Kota Mobagu ini dimulai pada pukul 18.30 waktu Indonesia Tengah. Misa dipimpin oleh Pastor Paroki, Pastor Eki Lalio PR. Dalam homilinya, Pastor Eki mengatakan bahwa Paus Fransiskus sudah memberikan teladan bagi kita bagaimana beriman kepada Yesus dengan benar dan tetap teguh di tengah-tengah kesulitan kehidupan setiap hari. perjalanan iman dari Paus Fransiskus menjadi suatu teladan yang indah bagi kita sekalian. Ada rupa-rupa pengalaman yang tentunya dia alami di tengah-tengah kehidupannya di dunia ini. Dia dikenal sebagai pribadi yang memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan, memperhatikan mereka yang miskin, mereka yang menderita lewat tindakan-tindakan yang konkret di tengah-tengah tugas dan pelayanannya setiap hari. Teladan-teladan yang indah inilah yang menjadi contoh bagi kita sekalian bagaimana beriman kepada Tuhan Yesus yang benar, beriman kepada Tuhan Yesus yang tetap teguh di tengah-tengah rupa-rupa kesulitan, rupa-rupa tantangan kehidupan di dunia ini. Kita tahu bersama bahwa kita dalam suasana oktav Pasca ini kita mengalami sede vacante, kekosongan tahta, di mana Paus Fransiskus kembali di pangkuan Allah Bapa di surga. Dan tentu di dunia ini kita membutuhkan sosok pemimpin, sosok gembala yang boleh menjadi pemimpin dan gembala di gereja Katolik. Dan semoga pada momen tertentu, pada konklav nanti, kita boleh mendapatkan paus yang baru yang boleh melanjutkan estafet dari Paus Fransiskus, dan semoga paus yang nantinya terpilih sungguh-sungguh mencerminkan belas kasih dari Tuhan Yesus sendiri, sama seperti yang juga diteladankan oleh Paus Fransiskus, punya kemanusiaan yang tinggi, terlebih kepada mereka yang sederhana, pada mereka yang miskin, pada mereka yang membutuhkan perhatian. Dan semoga paus yang nantinya terpilih boleh sungguh-sungguh menjadi gembala yang baik, yang boleh menggembalakan umat Katolik di dunia ini. Umat terkasih, misa pemakaman Paus Fransiskus sendiri telah dilaksanakan pada jam 10 pagi waktu Roma atau pada jam 4 sore waktu Indonesia Tengah di lapangan Santo Petrus, Vatikan. Paus Fransiskus dimakamkan di Basilika Santa Maria Maggiore, Roma, dan bukan di Basilika Santo Petrus seperti tradisi sebelumnya. Dan ini merupakan permintaan sendiri dari Bapak Paus Fransiskus.
Misa di Gereja Kristus Raja berakhir pada pukul 20.30 WITA. Bagi saya, peristiwa kematian Bapa Suci Paus Fransiskus saat ini merupakan duka yang mendalam bagi seluruh gereja universal di seluruh dunia, bagi umat Katolik di seluruh dunia, karena Paus Fransiskus adalah pemimpin dan gembala utama kita. Ini adalah duka yang mendalam, tetapi juga di sisi lain ini memberikan semangat kepada kita bahwa dengan kematian Paus dan juga perayaan-perayaan misa yang dirayakan di mana-mana, misa requiem untuk mendoakan, mengenangkan Paus Fransiskus yang mati, yang meninggal, dan sebagai gembala, itu menunjukkan kesatuan gereja di mana-mana itu tentunya sama dalam iman yang satu, iman yang sama, gereja Katolik. Nah, tentunya dengan kematian Bapa Suci Paus Fransiskus terjadi yang namanya sede vacante atau kekosongan takhta. Kita tahu sendiri bahwa sede vacante ini akan segera mendapatkan jawaban pada saat sidang konklav nanti, yang biasanya secara tradisi akan dilaksanakan 15 hari setelah Paus wafat, kalau tidak ada hambatan dan halangan. Dan dengan sede vacante ini tentunya kita berharap akan terpilih Paus pengganti nanti, penerus tahta Petrus yang ke-267 menggantikan Paus Fransiskus, adalah juga orang yang nantinya akan memimpin gereja dengan hati, dengan penuh kasih, dan meneruskan hal-hal baik yang telah dilakukan oleh Paus Fransiskus, teladan-teladan kasih, kerendahan hati, dan kecintaannya kepada gereja, juga kecintaannya kepada mereka yang terpinggirkan dan kaum miskin. Di masa takhta yang kosong saat ini tentunya seluruh umat Katolik sedunia berduka. Terlebih untuk orang muda Katolik, seluruh dunia pasti sangat berduka karena pada masa-masa ini bertepatan dengan akan dikanonisasinya Beato Carlo Acutis menjadi Santo Carlo Acutis. Malah mereka berkumpul di Vatikan bukan untuk mengkanonisasi dalam acara atau rangkaian kanonisasi Beato Carlo Acutis, melainkan berkumpul untuk mendoakan Paus Fransiskus yang sudah meninggal. Itu adalah salah satu bukti atau kebetulan yang sangat membanggakan sebagai orang Katolik. Di masa-masa di akhir hidupnya pun dia masih memberikan sesuatu yang sangat berkesan buat orang muda di dunia. Harapannya Paus yang baru nanti juga bisa seperti Paus Fransiskus yang sangat dekat dengan orang muda yang menjadi harapan masa depan gereja. Sudah beberapa kali kita melewati masa di mana Paus meninggal. Mungkin pada saat ini di mana saya sendiri secara pribadi sudah dewasa dan sudah memahami dan begitu merasakan, apalagi setelah kedatangan Paus ke Indonesia, sempat terpikir dalam hati, sebenarnya ketika Paus sudah seperti itu, dalam hati saya berpikir lebih baik tidak usah ke Indonesia. Tapi mungkin Paus memiliki tujuan yang lain, maka dari itu sangat dirasakan bagi kami umat Katolik teristimewa di Indonesia ini. Kita sudah lihat beberapa tokoh agama, bahkan Menteri Agama juga sudah mengucapkan bela sungkawa, juga Presiden, dan itu merupakan satu kesedihan kehilangan sosok yang peduli terhadap rakyat miskin dan perdamaian. Dan untuk tahta kosong ini mungkin belum ada keputusan apapun dari Gereja Katolik sendiri. Bagi kami OMK sendiri di Keuskupan Manado, terlebih khusus di Paroki Kristus Raja Kota Ambagu, ada rencana untuk berdoa bersama pada saat kanonisasi Beato Carlo Acutis. Tapi mungkin dalam suasana duka ini mungkin itu ditunda dulu. Mungkin kita lihat info selanjutnya. Dan harapan dari saya pribadi, mungkin untuk Paus yang baru kita sudah melihat banyak sekali muncul nama-nama calon-calon, tapi seperti yang kita ketahui bersama lewat info media sosial, Paus Fransiskus sendiri waktu menjadi kardinal pada saat konklav bukan merupakan calon kandidat yang kuat, akan tetapi
ia muncul sebagai sosok paus yang baru. Untuk itu harapan saya adalah semua yang terpilih nanti tentu saja berkat keputusan peserta konklav dan juga berkat campur tangan Roh Kudus yang sudah ada di dalamnya, yang mungkin dapat membawa kita Gereja Katolik ke arah yang lebih baik ke depannya, dan tentu saja dapat dirasakan perkembangan pertumbuhan iman bagi Gereja Katolik dan bagi Paroki Kristus Raja Kota Ombak itu sendiri. Ad vitam aeternam Paus Fransiskus. Saya Brigita Lim bersama kru Komsos CR yang bertugas mengabarkan untuk Buletin Christi Regis.